once again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat datang di video kami. Perkenalkan, nama saya Natali Nur Aini dan rekan saya Nur Fauziah. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Yuk kita langsung aja simak videonya. Oke, di sini saya ingin menjelaskan tentang sejarah bahasa Indonesia. Kalian tahu gak sih awal mula bahasa Indonesia itu digunakan? Jadi, pada dasarnya, bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu loh, teman-teman. Pada zaman Sriwijaya nih, bahasa ini dipakai sebagai bahasa penghubung antar suku di Nusantara. Dan bahasa ini juga bisa digunakan sebagai bahasa alat komunikasi antar pedagang. Bahasa Melayu ini sangat mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia itu sendiri loh, teman-teman. Oleh karena itu, para pemuda di Indonesia ini menjadikan bahasa Melayu lah sebagai bahasa Indonesia tertulis dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Kita selanjutnya. Nah, teman-teman, bahasa Indonesia ini secara resmi diakui sebagai bahasa nasional pada saat Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Ini merupakan usulan dari Muhammad Yamin yang intinya beliau mengatakan akan ada dua bahasa persatuan, yaitu bahasa Jawa dan Melayu. Tapi dari bahasa itu, bahasa Melayu lah yang akan menjadi bahasa pergaulan dan bahasa persatuan. Yuk kita lanjut. Nah, di sini ada contoh Sumpah Pemuda dari bahasa Melayu ya, teman-teman. Oke, selanjutnya apa lagi nih, Kak? Selanjutnya kita mau bahas fungsi bahasa Indonesia nih, Pau. Ada dua fungsinya, sebagai bahasa nasional, lalu sebagai bahasa negara. Masing-masing memiliki ciri-cirinya sendiri. Nah, bisa dilihat ya teman-teman. Yuk kita lanjut lagi yuk. Oke, selanjutnya kita akan membahas ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa Indonesia ini ada berbagai macam ragamnya ya, teman-teman. Ada ragam lisan, ragam tulis, dan ragam baku dan tidak baku, ragam baku tulis dan ragam baku lisan, dan juga ada ragam sosial dan ragam fungsional. Oke, selanjutnya, Kak. Nah, itulah perkembangan sejarah bahasa Indonesia. Nah, seiring perkembangan zaman, ada pula ejaan yang menjadi salah satu bentuk perkembangan yang paling kelihatan nih. Yuk kita simak lini masa perubahan ejaan bahasa Indonesia. Ada apa aja sih, Pau? Selanjutnya ada perubahan ejaan bahasa Indonesia. Di sini ada 6 perubahan. Nanti saya menjelaskan 3 dulu ya. Nanti ketiganya selanjutnya. Yang pertama itu ada ejaan Republik pada tahun 1947. Juga ada ejaan Pemahabaruan pada tahun 1957. Dan yang ketiga ada ejaan Melindo pada tahun 1959. Selanjutnya ada apa lagi, Kak? Yang keempat apa? Selanjutnya ada ejaan baru atau ejaan LBK tahun 1967, ada ejaan yang disempurnakan atau EYD tahun 1972, dan yang terakhir ejaan bahasa Indonesia atau EBI tahun 2015. Wah, banyak banget nih ya penjelasannya. Wah, iya nih. Nah, akhirnya kita telah sampai di penghujung presentasi nih, teman-teman.